seorang mantan ketua BEM, banyak sekali inovasinya, banyak juga profesinya. Siapakah dia? Bumper dulu. Selamat datang kembali di Placenta, podcast Menu Talenta. Begitu banyak animo dan juga apresiasi bagi alumni Stikes Bina Usaha Bali yang hari ini sudah hadir di studio Placenta. Tapi sebelum ke yang bersangkutan, kita cerita dulu, diingatkan bagi calon mahasiswa baru, sekarang masih dibuka untuk jalur umum, kemudian untuk RPL juga masih dibuka. Jadi dimanfaatkan peluang yang masih ada untuk bisa bergabung bersama dengan Stikes Bina Usaha Bali. Jadi sampai di akhir Agustus saja. Jadi jangan sampai kelewatan. Pastikan menjadi salah satu bagian dari keluarga Stikes Bina Usaha Bali. Seperti keluarga yang satu ini. Sudah hadir di studio Placenta ada Krisna Satria. Saya sebut keduanya biar jelas nih. Krisna Satria. Oke, terima kasih banyak. Tampaknya segar sekali sini. Waduh, harus luar biasa semangat. Luar biasa semangat. Karena akan banyak sekali cerita dari kan saya Krisna apa Satria. Nah, ini harus didealkan dulu. Iya, klarifikasi dulu. Oke. Memang panggilan dari sejak kecil Krisna. Oh, panggilan rumah Krisna. Di Stikes Bina Usaha, saya masuk kuliah di sini panggilannya Satria. Panggilannya ya ini karena sebelumnya pada waktu kuliah panggilannya adalah Satria. Kemudian jadi ketua BEM juga pada periode itu. Iya. Tahun berapa tuh ya? 2015. Ya 2015 jadi ketua BEM panggilan. Jadi yang dulu saya save nomornya yang dulu adalah Satria BEM. Nah, Satria BEM gitu isinya. Karena harus isi BEM itu. Iya, memastikan BEM. Karena ketua BEM-nya gitu. Jadi beberapa waktu setelah Krisna tamat, bertemu di beberapa lokasi, berubahlah namanya menjadi Krisna. Krisna. Jadi sekarang saya panggilnya adalah Krisna. Oke, selamat datang kembali di rumah Krisna. Siap, terima kasih banyak. Jadi akan banyak informasi penting, terutama yang spesialnya adalah di SPPI. Karena akan mungkin banyak sobat binus yang belum tahu tentang SPPI ini apa, bagaimana program ini dijalankan, bagaimana mungkin bisa bergabung dalam program ini, dan masa depan apa yang akan dijanjikan oleh SPPI ini sebagai sebuah program. Jadi melalui Krisna, sobat binus bisa mendapatkan informasi itu lebih jelas. Baik. Oke. Semoga bermanfaat. Pastilah, pada rekan-rekan semua. Ya, tidak hanya di lingkungan Stikes Bina Usaha, tetapi secara luas mungkin yang menonton video ini juga akan dapat informasinya. Nah, kalau mungkin kan saya sudah sempat beberapa baca SPPI, tapi untuk lebih gamblangnya Krisna boleh ceritakan tentang SPPI itu apa sebenarnya? Baik, Pak Pratnya, bahwa SPPI ini adalah terobosan terbaru pemerintah mengakomodir para sarjana. Jadi anak-anak muda dengan standar sarjana itu dijadikan satu wadah yang namanya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi ini inisiasi yang sangat luar biasa sekali bagi pemimpin-pemimpin kita, Pak Presiden tentunya, yang melihat bahwa potensi anak-anak muda ini sangat luar biasa. Jadi SPPI ini nanti menjadi leader, menjadi leader pembangunan akan datang. Oke, berarti concern dari program ini adalah di bagian mana? Yang pertama itu yang terdekat adalah Badan Gizi Nasional. Jadi program makan bergizi gratis yang saat ini booming sekali. Betul. Jadi ini program yang sangat luar biasa untuk masyarakat, di mana di sana sebenarnya ada titik poin untuk bagaimana menanggulangi stunting lewat makan bergizi. Betul. Jadi kadang-kadang masyarakat ya dipelintir-pelintir lah. Tahu lah masyarakat Indonesia seperti apa. Seperti itu. Nah makanya
SPPI ini menjadi garda terdepan. Jadi SPPI, lulusan SPPI diakomodir sebagai kepala SPPG namanya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional. Kepala SPPG. Kepala. Berarti yang akan mengawal dari keberlanjutan dan juga terserapnya dari BGN. Iya. Sorry, BGN apa? Jadi makan bergizi. Produksinya. Oke. Di masing-masing wilayah. Yang kemarin kebetulan saya sendiri adalah SPPI batch 3. Yang sebelumnya ada batch 1 2. Batch 1 batch 2 sudah ada. Dan batch 1 batch 2 ini diakomodir langsung oleh Bapak Presiden. Itu pelaksanaan kegiatannya di Hambalang dan di Universitas Pertahanan. Yang batch 1 2. Batch 1 2. Batch 3 akomodirnya banyak. 30.018. 30.000 lah. Totalnya semua seluruh Indonesia. Itu dikembalikan lagi pelatihannya beberapa kolat. Seluruh Indonesia ada 15 kolat. Dibagi menjadi 15 kolat dari 30.000 itu. Bali, NTB, NTT menjadi satu kolat. Kolat 11. Kolat itu apa? Mungkin ada yang belum paham. Ya, kolat itu adalah komandan latihan. Komandan latihan. Ya. Oke. Komando latihan. Komando latihan. Komando latihan. Jadi meliputi provinsi Bali, NTB, NTT. Itu kita masuk di kolat 11. Jadi dibagi dua juga. Dibagi dua ya, di Bali dibagi dua. Rindam, Udayana, Tabanan, dan juga SPN Polda Bali di Buleleng. Di Buleleng. Makanya Krisna dapatnya di Buleleng. Di Buleleng. Dekat rumah dia. Ya, dagdikduk juga. Dagdikduk juga. Ya sih. Jadi kita sudah pasrah. Jadi mau ditaruh di mana? Ya sudah, kita cari pengalaman yang pertama, yang kedua mengukur kemampuan diri. Benar. Yang ketiga ini panggilan mulia. Kita sebagai generasi muda terpanggil. Ada wadahnya dan sangat-sangat berperan ke depan. Bagaimana Indonesia emas 2045. Iya, 2045 akan terwujud. Ini kalau pikirkan sangat-sangat luar biasa. Iya. Kami anak-anak muda Indonesia sebanyak 30.000 ini sudah yakin kami terlibat. Dan juga kemampuan kami akan kami gunakan untuk program yang sangat. Ketercapaian Indonesia Emas 2045 juga berarti akan ada di pundak para lulusan SPPI ini juga. Sebenarnya tidak hanya lulusan SPPI. Ya. Seluruh generasi muda, sarjana berperan. Tetapi saat ini gongnya dimulai dari SPPI. Ibaratnya penggeraknya gitu. Penggeraknya dari SPPI dan batch 1, batch 2 sudah membuktikan sudah mulai action. Terlibat dalam program pemerintah pusat. Yang utama adalah makan bergizi gratis. Oke. Nah, terkait tugasnya ngapain? Job desk-nya dalam keseharian nanti bertugas sebagai SPPG. Ya. Jadi saya kumpas awalannya saja ya. Jadi agar tidak bias nanti kepada masyarakat juga. Betul. Jadi SPPG ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana di dalamnya ada produksi makan bergizi. Oke. Jadi leadernya itu adalah lulusan SPPI. Yang sudah dibekali kami dari pelamaran, testing, setelah itu tes kesehatan dan lain sebagainya dinyatakan lulus, sehingga kami menjalankan yang namanya kegiatan Latsarmil, latihan dasar militer. Waduh, wajib pula. Wajib. Makanya kalau sebenarnya kalau saya mengingat 3 bulan belakangan, di mana duduk itu harus duduk siap. Jadi dah bola tolak deh
kanan kiri, kita harus fokus. Nah, di sini menandakan bahwa kita sebagai generasi muda tangguh dan tangkas. Betul. Nah, itu Ya, gitu yang masih terngiang-ngiang dalam proses tempaan kami. Kalau saya sendiri di SPN Polda Bali, kalau rekan yang lain ada di Dansardiknya masing-masing, ada di kolatnya masing-masing, kolat 11, ada Rindam juga, dan kolat-kolat yang lain. Karena seluruh Indonesia itu ada 15 kolat, 55 satik. Nah, jadi disinilah generasi muda, para sarjana beradu tangkas. Dan memastikan bahwa layak sebagai pemimpin. Betul. Akhirnya memastikan bahwa berjalannya dengan optimal program BGN dan makan bergizi gratis itu. Ya. Oke. Nah, gimana ceritanya kok bisa terjerumus ada di SPPI ini? Kan sebelumnya jadi guru. Iya. Jadi guru awal. Coba saya runutkan sedikit. Setelah lulus jadi guru di Surya Medika. SMK Kesehatan Surya Medika. Kemudian berpindah tugas ke SMK Kesehatan Karya Usada Seririt ya. Kemudian sambil juga menjadi ibaratnya ya, tim di dalam sebuah pemenangan juga ya, sempat terdengar juga, dan sempat juga kemarin menjadi calon legislatif ya, baru tamat dia tuh kelewatan kemarin karena 2019 nggak salah ya, 2019 sempat menjadi calon legislatif dari partai dengan logo beringin. Ya. Nah, dan saya mungkin belum berjodoh pada saat itu, tapi jodohnya di SPPI. Terus jadi guru sudah, kemudian jadi tim pemenangan juga sudah, dan berhasil juga yang dijagokan. Iya. Kok bisa ketemu akhirnya dengan SPPI ini? Mungkin saya tambahkan sedikit. Apa ini belum? Ya. Asesor. Ya juga masih. Saya mengajar juga di SMK Widya Dharma Bali juga. Oh, di Dharma juga. Oh, wah, banyak. Jadi dipercaya. Jadi kepercayaan ini benar. sangat sulit. Betul, sulit jaga. Ketika kita dipercaya, saya meyakini bahwa kita melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya, asas kebermanfaatan, dan juga yakin pada apa yang kita lakukan hari ini tidak akan berbuah hari ini juga. Betul. Siapa tahu akan datang. Pengalamannya ini juga tidak akan kita dapatkan 2 kali. Iya. Umur akan bertambah. Kesempatan belum tentu akan datang lagi. Belum. Mungkin saya ceritakan satu persatu. Lulus dari Stikes Bina Usada Bali ya, dengan label Ketua BEM. Ketua BEM ya, mungkin dapat dirasakan nanti. Ketua BEM Satria pada saat itu terobosan banyak, termasuk mengundang wakil gubernur di periode itu ya. Hanya terkejut pastinya dengan kegiatan yang kita miliki di saat itu, dan beliau berkenan hadir, itu sebuah apresiasi luar biasa dari beliau. Nah, itulah di mana saya katakan bahwa organisasi ini bukan hanya semata-mata bahwa kita menunjukkan bahwa kita punya power, tapi di dalam organisasi ini kita belajar untuk memimpin seleting dengan kita dulu deh. Ya, betul. Pada saat mahasiswa, kita sebagai ketua BEM itu bukan hanya menunjukkan bahwa saya leader nih, saya pemimpin nih, yang lain harus nurut sama saya, bukan. Okay. Tapi saya jadikan bahwa ini wadah saya belajar sekarang. Di sisi lain akademik, non akademik juga saya harus isi diri. Karena saya tahu bahwa saya ada batasan di akademik itu sendiri, pasti. Jadi dengan non akademik ini mencoba, saya mengasah diri, merangkul rekan-rekan pada saat itu, dan ini terbawa sampai saat ini. Jenjang
perkuliahan, jenjang sosial masyarakat, terus pekerjaan. Dan ketika kita banyak berorganisasi, kita paham betul kapan saatnya kita memimpin, kapan saatnya kita dipimpin. Ya. Ini harus kita pahami. Bisa memposisikan Jangan diri, sampai nanti kita keenaan memimpin, kita nggak mau dipimpin. Ego ya. Nah, ego jadinya. Maka dari itu hal ini yang selalu saya pelajari. Syukur sampai saat ini berliku-liku profesi ya saya temukan. Dan ini kalau dibilang linear, masih linear. Iya, masih ada. Pendidikan guru. Betul. Pada saat 2018 saya dipercaya pada saat itu menjadi tenaga pengajar. Setelah itu sebagai kaprog, kepala program studi keperawatan. Perawatan. Setelah itu ketua promosi. Widih. Ketua promosi berturut-turut. Terus sebagai wali kelas. Iya. Pada saat itu kita mulai belajar bagaimana mendidik. Ya, mendidik. Target kita adalah outputnya anak-anak ini sukses. Tidak, kalau pintar oke lah, relatif. Tapi mengantarkan anak-anak ini pada fasenya saat itu SMK, baik dia melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun bekerja. Jadi mindsetnya sudah berubah. Yang awalnya kita ya bodoh amat, sekarang kita sudah mulai dewasa. Kita punya anak jadinya. Belum nikah pada saat itu sudah punya anak. Iya. Anak-anak di kelas ya. Anak-anak di kelas ini. Karena kita harus tanggung jawab kan. Betul. Nah dari itu juga mulai pola pikir itu berubah. Sisi lain kita harus meningkatkan upgrading diri. Dan saat itu kesempatan-kesempatan apapun yang menghampiri, mencoba menelaah. Ini ke depan saya seperti apa jadinya kalau memang saya mengambil ini. Makanya pada saat 2021 saya lanjut mengikuti program asesor. Jadi asesor. Bidang keperawatan LSPS Nakes Indonesia. Jadi harapan saya bisa mengakomodir, ya setidaknya memberikan informasi lebih awal kepada anak didik saya pada saat itu. Untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, sekolah unggul. Makanya saya ingat sekali kalau Bina Usada mempunyai jargon unggul dan terpercaya. Saya pada saat itu memiliki jargon unggul dan terdepan. Iya. Makanya ini mirip-mirip, bukan plagiat juga. Motivasinya dari betul. Inspirasi. Motivasinya dari Bina Usada. Pada saat itu saya sebagai ketua BEM ngalir. Dan itu sekian tahun saya jalani tergolong sukses. Ya, sudah tersiar bagaimana kiprah Krisna di sana. COVID pada saat itu kita tidak bisa yang namanya jemput bola. Sama, kampus dimanapun sama juga namanya swasta. Terdampak pasti. Tidak bisa jemput bola. Nah, kita dengan SDM yang ada, saran terbatas, kita tetap mengcopy pada saat itu adalah Zoom Meet. Kita gunakan pendekatan persuasif, berantai dari anak satu ke anak berikutnya, mengedepankan keunggulan lulusan-lulusan terdahulu. Syukur sampai sekarang masih beroperasi. Ya, masih diminati. Jadi yang selanjutnya pada saat 2022, karena sebelumnya 2019 lulus daripada profesi itu, sempat ke ranah-ranah politik. Karena jiwa-jiwa kepemimpinannya harus punya wadahnya tuh. Punya wadah nih di sosial masyarakat nih.
Jadi kebetulan ada juga yang menyokong pada saat itu. Padahal sebelumnya karena tersiar sebagai anak muda aktif, warna ini semua warna masuk. Oh, tawarannya banyak. Warna semua masuk. Ya. Ya karena pada prinsipnya semua wadah bagus. Betul. Kendaraannya bagus semua. Kendaraannya bagus semua. Apalagi bermanfaat bagi masyarakat. Ya, benar. Nah, kata hati, ini kata hati ya. Pada saat itu. Bahkan pada saat 2019, ini cerita sedikit. Saya dengan pimpinan salah satu partai politik juga yang sebelum partai politik saya saat ini. Duduk. Waktu itu 2000, boleh dicatat. 2019 itu Mendagrinya masih almarhum Bapak Cahyokumolo. Nah, orang-orang terdekat ya, kita duduk. Ya. Saya ada di sana. Oh, berarti warna itu ya? Ya, oke. Dan 2 periode sekarang. 2 periode sebelumnya? Sekarang masih jabat nih. Oh. Kita duduk. Oke. Saya nggak mau sombong lah. Pokoknya intinya pada saat itu saya masih labelnya putra kampus. Putra putri. Aksesnya juga. Ya. Oh. Jadi semua wadah ini inginkan anak-anak muda yang maju terlibat, gitu. Tapi satu sisi ada kata hati lain. Sebenarnya saya tidak ingin berwarna pada saat itu. Oh, ingin independen. Ada seseorang yang ikut belajar. Saya bina. Saya ikut akhirnya. Terus ya kita ikuti proses lah. Ya. Proses pada saat itu sebenarnya saya tidak tahu apa-apa terkait dengan politik pada saat 2019. Sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Karena yang saya tahu adalah bagaimana kita berbuat. Ya, berkontribusi buat masyarakat. Ya, kontribusi terhadap masyarakat, terhadap sesama kita pada saat itu. Ya, kreativitasnya. Ya. Oke, kita ngalir sudah. Akhirnya tok-tok calon. Bingung juga. Saya mau apa? Iya, menawarin apa ke masyarakat gitu. Mau nawarin apa? Sistemnya seperti apa? Bagaimana? Saya dari mana ini? Iya, mulai dari mana? Bingung, belajar sendiri. Nggak tahu sistem Sandling aja nggak tahu kita. Perhitungan dapat kursi nggak tahu. Sama sekali itu sudah buta map. Siapa kita cari? Pikirannya udah kalut sudah. Keluarga pada saat itu syukurnya oke dah. Jadi menganggap hal-hal seperti itu adalah pembelajaran. Saya diberikan ruang penuh, silakan belajar. Resiko ditanggung sendiri. Ada resiko. Pasti. Tiap apapun pilihan ada resikonya. Pada saat itu kita memilih jadi masuk politik, yang resiko adalah profesi kita, perawat. Saya nggak masuk ke rumah sakit karena saya berpikir ketika saya masuk ke rumah sakit saya harus ada waktu 24 jam untuk pasien. Setidaknya 8 jam bertugas. Waktu yang tersisa itu koordinasi. Kalau kita tinggal untuk kegiatan sosial masyarakat, nggak konsen. Dari itulah saya berpikir, saya udah sosial masyarakat, saya tidak masuk ke ranah rumah sakit. Masuk di pendidikan. Masihlah kita bisa akomodir. Itu saya belajar, saya mendalami terkait dengan ilmu politik. Itu di tahun 2022. Tahun 2022 kemarin. Golkar Institute itu? Bukan? Ya. Golkar Institute. Jadi ketika saya ingin masuk ke dalam skup organisasi besar, apalagi
cakupannya masyarakat luas, saya pelajari. Nah, organisasi apa yang memang dapat menaungi saya sampai di sana. Iya. Memenuhi kebutuhan untuk menuju ke sana. Ya, makanya saya diakomodir oleh AMPI. AMPI? Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Ya, dikasih peluang besar untuk belajar. Ini tidak main-main. Dibiayai berarti? Ketika kita ingin belajar, nanti di sana kan ada tahapan. Betul. Rekomendasi dulu, baru tes wawancara, esai. Oh, nulis esai juga? Esai juga. Terkait dengan pandangan kita terhadap politik apa, generasi muda, politik. Kenapa anak muda mau masuk politik kalau tidak ada dasar, kalau tidak dijabarkan. Betul. Di sana saya dibantu juga sama ketum di sana, ketum AMPI itu Ajus Linggih. Ya. Sekarang beliau adalah anggota DPR di Provinsi Bali. Ketua Komisi 2. Oh, Ketua Komisi 2 ya. Oh, wow. Makanya ini terobosan anak-anak muda ini yang saya pelajari pada saat itu. Pada saat itu beliau belum DPR. Belum. Tapi sepak terjangnya di organisasi saya lihat. Soan lah. Soan, beliau welcome, mengajarkan, mengarahkan, bahkan memfasilitasi rekomendasi, sehingga saya salah satu yang mendapatkan beasiswa Bapak Erlangga Hartarto. Waktu itu beliau Menko Perekonomian, sekaligus ketua umum. Ketua umum waktu itu ya. Ini tidak mudah. Sampai tahap itu tidak mudah. Harus ada komunikasi, harus ada integritas, harus ada niat. Pada saat itu apalagi pasca COVID. Pasca COVID kan serba susah. Ya, betul. Sana sini harus cek rapi, terus harus ada surat jalan dan lain sebagainya. Langsung berangkat. Kalau saya dari Bali sendiri pada saat itu. Sendiri dari Bali, tapi di sana ada orang Bali tapi tinggal di Jakarta. Jadi Golkar Institute itu dengan program YPL yang Political Leaders itu hanya 40 kuotanya per batch seluruh Indonesia. Waktu itu ikut batch yang keberapa? 8. Batch 8 sudah. Batch 1 sampai batch saat ini sudah batch 14 lah. 14. Oh sampai wow. Saya batch 8. Batch 8. Rata-rata semua sudah jadi DPR RI, DPR provinsi, kabupaten. Bahkan profesional ada juga. Jadi tidak harus berada di lingkup Golkarnya. Tidak. Tidak. Umum. Untuk umum ya. Jadi yang pasti ada tahapannya. Tidak hanya rekomendasi, tidak hanya kita ada wawancara dari esai kita itu dilihat juga. Dari integritasnya. Integritasnya dinilai baru masuk. Nah, pada saat itu kita ber-42. Katanya terbaik. Jadi kelompok terbaik. Tidak pribadi, jadi kelompok terbaik. Kelompok terbaik ya. Jadi kategori kelompok terbaik itu pada saat di sana kan latar belakang peserta ini berbeda-beda. Iya, bervariasi. Bahkan 40% anggota dewan. Pada saat itu sudah anggota dewan? Sudah anggota dewan. Oh, mereka berkenan ikut lagi? Anggota dewan di Bandung, Kendari, sampai di wilayah-wilayah yang lain itu, itu Sumatera Utara, gabung, serta keluarga ataupun dari tokoh-tokoh nasional ada. Nah, kebetulan di sana saya satu kelompok dengan
anaknya Bapak Akbar Tanjung. Oke. Beliau Wow. tersohor juga. Benar. Jadi sepuh juga di Partai itu. Jadi dengan ini banyak belajar jadinya. Betul. Kalau saya sih berbekal dari pengalaman lapangan dari 2019 itu, yang kita nggak tahu apa-apa, cari sana sini seperti apa sih ini kemana nih kita sampai saat ini, siapa yang mau milih kita? Ada andil apa kita di masyarakat? Iya. Ada peran apa kita di masyarakat? Ujug-ujug umur waktu itu 23 tahun. Iya, udah nyalon. Dicalonkan. Keren. Dicalonkan lo, bukan nyalon sendiri ya. Terus Ya, jadi dikasih kesempatan belajar. Dicalonkan, dikasih kesempatan belajar untuk anak muda. Ini loh ranah politik. Anak muda jangan takut. Kadang-kadang anak muda kan dijadikan kambing hitam. ya, Oke. skeptis juga kadang-kadang ya. Pada saat hajatan politik, oke, gabung semua kelompok ini, kelompok itu. Akhirnya apa? Jadi kalau ada orang-orang yang memberikan, oh ini loh wadah politik, kamu pelajari, silakan praktik. Ini praktik ini mahal. Iya. Tidak ada kesempatan yang datang 2 kali. Betul. Kita belajar. Dari itu kita makanya paham, oh lapangan seperti ini loh. Oh, ketika kita arahnya ini anggota dewan ini bukan semata-mata jadi seperti sekarang banyak yang mengkategorikan fungsional DPRD, DPR provinsi, DPR RI, DPR gitu loh. Iya. Jadi ini prosesnya panjang, persiapan yang matang, harus mampu memahami wilayah. Ya, Kamu dari mana? betul. Wilayah mana yang diwakili kan? Wilayah mana yang diwakili? Apa? Tingkat berapa? Tingkat 2 kabupaten. Yang diakomodir kecamatan dibagi provinsi ke kabupaten tersebut, RI juga ke wilayah provinsi. Jadi yang mana? Makanya pada saat itu saya kebetulan di tingkat 1, majunya tingkat 1 Bali, Dapil Buleleng. Jadi saya harus memahami Buleleng, karakteristik Buleleng. Tidak hanya Buleleng ini dengan 144 desa kelurahan, 9 kecamatan. Bukan hanya itu. Anda nggak mau Apa problemnya? ya kita bisa mengatasi problem lah. Saya yakin pada saat itu saya nggak bisa, makanya murni saya jadikan pembelajaran. Tetapi saya tidak diam. Partai memberikan kepercayaan terhadap saya, sudah dicalonkan, saya harus komit dan juga berjuang, setidaknya berjuang, membantu partai. Itu sudah dapatkan pengalamannya saya dalami di 2022 di Golkar Institute. Pada saat itu saya menuangkan sebagai tim sukses, tim pemenangan. Kalau tim sukses, timnya yang sukses bukan. Tim pemenangan, tim yang dimana mengakomodir agenda-agenda, target-target, serta pencapaian. Sekali lagi, setiap hajatan tidak datang 2 kali. Manfaatkan hajatan itu sekali jadi. Harus seperti itu. Makanya di lapangan harus kita jangan ngeluh. Dari pagi sampai pagi itu udah wajar, karena ada target yang kita betul capai. Dan itu tidak datang 2 kali. Sudah selesai sudah. Kesempatan 5 tahun lagi. 5 tahun itu berubah lagi. Kalau nanti eskalasinya berubah. Kalau nanti sistemnya sama. Benar. Ada perubahan-perubahan. Itu kan dibahas terus. Betul. Setiap 5 tahun akan berubah. Ya, Komisi 2 DPR kan terus membahas perbaikan, evaluasi lagi. Jadinya kalau kesempatan itu, kalau sebagai tim pemenangan harus berpikir seperti itu. Makanya pada saat itu kami ambil waktu itu ada 4 orang, ada saya, Mbak Krismia, ada teman dari Bandung, dua Bandung 1, Solo 1.
4 orang, kita sama Jakarta 1, 5 orang. Mohon maaf, 5 orang kita ambil, kita asumsikan Pilkada Jawa Barat. Pilkada Jawa Barat. Kita asumsikan, kita buat perencanaan. Pada saat itu kami usung Mbak Krismia ini kita calonkan gitu loh. Kita tampilkan di Jawa Barat. Simulasi. Nah, dengan pendalaman problem-problem yang ada di sana. Ya. Tidak lain juga kita isu-isu apa nih yang berkembang di daerah tersebut sehingga tergiring opini-opini meningkatkan elektabilitas dan lain sebagainya. Dan di sana kan kental dengan agama juga. Tapi kita ambil yang memang menyatukan, tidak memecah, menyatukan. Makanya ada tidak jauh mirip-mirip Bali juga, peninggalan sejarah. Jadi ada kemiripan. Nah, hal itulah kita ambil, kita angkat dengan sistem terbaru, aplikasi. Nah, aplikasi ini yang menguasai adalah rekan dari Bandung tersebut. Oh gitu. Dibuatkan aplikasi, jadi calon bisa memonitor dari handphone. Saya pada saat itu juga baru mengenal. Jadi pasang APK, kadang-kadang ini kan para calon ini kan nggak tahu APK-nya di mana saja. Di sana kondisinya seperti apa? Warna hijau, merah, hitam. Jadi hijau berarti aman. Jadi kita gempur yang mana lagi, wilayah mana kita datangi. Nah, jadi berbasis juga di sana menurunkan yang namanya tim survei. Terus disurvei itu, terus disurvei. Nah, sistem itu yang kami angkat dalam presentasi. Kebetulan panelisnya saya juga pada saat itu belum kenal. Itu Bapak Aceh Hasan. Ternyata Bapak Aceh Hasan ini Ketua DPD Jawa Barat. Sekarang beliau pimpinan Lemhanas RI. Beliau panelis. Kita presentasi. Oke, mungkin Mbak Krismia udah kenal. Saya yang belum kenal. Nah, cuap-cuap lah kita. Oke, seperti apa. Nah, penyampaian yang saya laksanakan adalah penyampaian apa yang saya lakukan biasanya di lapangan 2019 kemarin. Dan itu diterima oleh teman-teman yang lain. Nah, dari 42 itu kan yang lain juga pasti akan menilai juga. Mereka menilai juga. Diterima. Ya, akhirnya kita dapat apresiasi. Nah, itu singkat cerita. Jadi pengalaman itu juga sampai saat ini saya pegang. Saya pegang juga. Makanya kemarin di 2023 juga kita gunakan. Ya, membantu, dilibatkan. Kebetulan kan dilibatkan juga. Dipercaya dilibatkan, kita gunakan ya Stongkare dengan semangat dan juga integritas capai. Wah, terus SPPI-nya? Nah, SPPI-nya ini melihat situasi pasca Bapak Presiden, banyak program yang didengung-dengungkan, bahkan di-actionkan. Betul. Sebenarnya SPPI ini sudah ada sebelum batch 3. Sudah ada 2 angkatan. Kita sudah dengar juga. Itu pendidikannya 7 bulan. Lebih lama di Bandung dan juga Jakarta. Mereka lebih lama ya? Jauh lebih lama karena pada saat itu belum diarahkan. Masih dibentuk saja dulu. Gitu. Sudah dengar. Terus adanya batch 3 merasa terpanggil. Ya, merasa terpanggil. 2, mengukur kemampuan. Integritas kita kembali. Yang sudahlah
Oke, kita sudah menjadi pengalaman dan bekal hidup kita ke depan. Betul. Tapi saat ini ke depan yang belum saya dapatkan itu adalah militer. Pendidikan perawat sudah pasti. Sudah. Oke. Pendidikan politik, kebijakan publik, leadership sudah. Bahkan beberapa saat ini juga sudah kita aplikasikan di masyarakat. Terus guru juga sudah. Pendidik. Nah, disinilah perlu. Makanya lihat, sebelumnya kita juga belum mengetahui bahwa arahnya kemana nih si SPP ini. Karena kita belum tergambar gitu ya. Belum tergambar. Mau jadi apa nih SPP ini? Tapi disinilah keyakinan generasi muda bahwa yakin negara tidak akan menyia-nyiakan sumber daya manusianya. Ikut. Nggak neko-neko, nggak ada pertanyaan apapun, ikut sesuai dengan prosedur, tidak ada titip menitip. Kita ikuti prosedur dari awal tes itu secara langsung, CBT di kampus terbuka, terus pemberkasan. Pemberkasan CBT, baru tes kesehatan. Tes kesehatannya langsung meliputi psikologi, terus kesehatan secara umum, terus ada wawancara dan lain sebagainya. Dinyatakan lulus. Itu pendaftar berapa? Pendaftar di Bali waktu itu sampai 1.400. Di Bali aja 1.400? Ya. Wow. Tapi yang lulus yang memang kuotanya adalah 401. Kuota 401. Bali 401. Bali 401. Nah, di sana ada dakdikduknya juga karena SPP ini spesialnya adalah informasi yang kita dapatkan ini semua last minute. Waduh. Deg-degan tuh setiap fasenya. Setiap harinya kita harus benar-benar cek. Mantau ya. Cek akun kita masing-masing. Ada perubahan enggak? Besok ada agenda apa umpamanya. Kita harus memang pantau. Satu yang paling sering adalah perubahan waktu dan tempat. Wow. Oke, tes secara online. Yang awalnya itu tempatnya di UT. Berbondong-bondong semua ke UT. Sudah ke UT. Kalau tidak baca ataupun cek akun, ya pasti zong. Tapi kalau baca akun, set 1, kelompok 1 itu di UT, kelompok 2 jam 8 sampai sekian itu di rumah online. Nah, ini kalau yang di rumah datang ke UT, wah. Ini di sini dituntut integritas. Widih, iya. Nah, kita proses itu udah diuji ya. Udah diuji. Waktu juga ditentukan. Kalau kumpulnya jam 5:30 ya jam 5:30 tank sudah mulai. Makanya kalau kita biasanya menjalankan ataupun mendengar on time. Ya. Ini in time. Harus datang duluan baru. Iya. Ya. Nah, ini penting sekali anak-anak muda kita baru menyadari. Militer Indonesia ini luar biasa. Iya. Kalau tidak dibegitukan kita selalu meragukan. Kalau bukan kita yang membanggakan, siapa lagi? Betul. Nah, karena kita harus terlibat secara langsung di sana. Kita dididik. Nah, baru di sana pembagian. Dinyatakan lulus, sama juga. Dari waktu sekian 3 bulan. Itu Latsarmil manajerial. Latsarmil 2 bulan, 1 bulan manajerial. 2 tahapan itu. 2 tahapan digabung. Nah, baru bahas kolat sekarang. Kolat 11. Itu wilayah
meliputi Bali, NTB, NTT. Ah. Itu di Rindam dan juga SPN. Saya tahu dapatnya di SPN itu Plus minus. H-1. H-1. Sudah siap-siap. Oke, sudah ikhlaskan diri. Oke, kita ke Rindam. Kita ke Rindam sudah siap dengan bagaimanapun situasinya. Karena jujur kita ini adalah sipil. Ya. Sekarang masuk di ranah militer. Militer, benar. Yang harus kita siapkan adalah mental. Mental harus kita siapkan. Iya. Setidaknya kita yakin dulu. Heeh. Masalah kita bisa dan tidak. Wah, bikin makanya. Udah siap. Udah siap pokoknya. Oh, pindah. Wah. Ada sprint baru. Dari nomor sekian, namanya sekian, itu di SPN Polda Bali. Woi, kampung sendiri nih. Masih wilayah. Tapi nggak ada. Iya, nggak ngaruh juga kan. Nggak ngaruh juga. Iya. Nggak ngaruh juga. Karena ada di sana di SPN-nya. Biarpun SPN-nya ada di Singaraja, kita masuk Latsarmil. Nah, di situ ada yang namanya kita sebagai siswa. Ya, ikut aturan main di sana. Aturan main di sana. Benar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita nego lah. Nggak bisa. Oke, dekat rumahnya 5 menit sampai rumah. Nggak bisa. Sudah kamu jadi siswa. Perkusis diberlakukan. Peraturan khusus siswa. Udah. Ikuti. Baru pembagian kelompok, barak. Nah, ini yang sekarang ini nih ngebum nih ataupun ngetren masuk barak. Masuk barak militer. Oh iya. Ini masuk barak militer ya. Dari penataan seragam, cara tidur, waktu tidur, mandi, tempat cuci, jemur pakaian diatur semua. Wow. Jadi anak muda kan kadang-kadang nggak mau diatur. Ya. Ya mau nggak mau kita siswa. Ya, mau kamu profesimu sebelumnya jadi apa? Harus siap diatur. Harus siap diatur. Mau kamu pengalamanmu segudang, masuk di sana udah harus diatur. Itu dilewati selama 3 bulan. 3 bulan itu. Nah, disinilah harus ada perubahan. Ya, memang ada perubahan. Yang makin dirasakan. kurus. Iya. Makin proporsional loh, makin proporsional. Asik. Karena wajib lari. Oh, tiap pagi ada lari. Setiap pergerakan lari. Enggak. Kita setiap pergerakan itu harus lari. Oke, wow. Lari tidak lari mandiri. Lari peleton. Satu peleton itu jumlahnya 26 sampai 31. Yang ikut total di SPN berapa orang? 403. 403 di SPN. Ya, digabung Bali, NTB, NTT. Sisanya itu di Rindam. Nah, itulah. Jadi satu peleton ini menjadi satu kesatuan, tidak boleh tercecer. Betul. Satu hilang, tanggung jawab semua. Iya. Dantonnya apa istilahnya? Dantonnya. Kalau di sana danton. Ya, danton harus bertanggung jawab. Ada danton harian, ada danton tetap. Danton tetap yang mengakomodir keseluruhan dari awal Latsarmil sampai akhir. Kalau danton harian giliran. Nah, disinilah kita diajarkan kesempatan jadi leader, kesempatan kita jadi anggota. Makanya istilahnya ada dipimpin, ya, terpimpin. Kapan kita terpimpin? Kapan kita memimpin? Benar. Biar enggak nanti kita enaknya, udah harus ikut memimpin aja. Maunya di atas aja. Makanya harus semua dapat kesempatan. Ya. Okay. Dari itu kita lalui sampai kita pelajari kembali ya terkait dengan NKRI, ya,
Terus kita juga belajar kedisiplinan, kita belajar juga ketangkasan, kita belajar juga ilmu medan, kita juga Taktikal juga. taktikal, kita juga olah senapan, Olah senapan juga. olah senapan kita Oh, berarti ada output yang lain berarti ada menjadi komcat, oh komponen cadangan. komponen cadangan. Komponen cadangan Indonesia saat ini sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Nah, anak muda nggak tahu. Ya. Jadi fungsi dari Komcat ini apa? Kadang-kadang kan diketahui. Iya benar. Komcat ini sewaktu-waktu aktif difungsikan sebagai Tentara Nasional Indonesia. Siap dipanggil kapan saja. Kapanpun. Biarpun saat ini kita memang mengakomodir kegiatan ataupun fungsional sipil. Betul. Negara terancam, mau nggak mau kita siap. Iya, siap angkat senjata. Nah itu sekarang. Komcat loh sekarang. Komcat. Terus saya manggilnya apa nih? Dan LED. apa nih? Ada LED-nya dulu. Jadi karena sarjana kita kan perwira. Letda. Jadi Letda Komcat. Letda Komcat. Statusnya. Dan itu diaktifkan ketika nanti memang Iya. dipanggil. Panggil. Tapi ilmu ini kembali Melekat. lagi melekat, tidak datang 2 kali. Betul. Komcat ini kan berlaku dari umur kita disahkan sampai 48 tahun. Oh, sampai 48. 48 tahun. Oke. Sama juga kalau di luar negeri itu, kalau di Korea itu wajib militer ya. Pemilnya. Ya sama gitu. Jadi hal ini yang anak-anak muda itu yang lain di luar sana tidak dapatkan. Iya benar. Ya, kita ini yang memang ya setidaknya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Betul. Bapak Presiden, di mana jajaran terkait, Universitas Pertahanan, Kolat, Satdik, membimbing kami ini dari awalnya biasa-biasa saja jadi luar biasa. Yang awalnya kita ya kalau bicara militer lihat senapan itu takut. Benar. Tidak. Tapi sekarang harus dibongkar, dipasang. Oh iya. Harus. Kalau dulu di Istikes kuliah nggak ada pelajarannya itu. Nggak ada. Enggak gini aja infus-set, baboket, Ya palingnya spite. tensi dan lain sebagainya. Iya. Injek. Harus nggak ada perang-perangan itu, nggak ada taktikal. Jadi pengumpulan data itu juga nggak ada. Nggak ada cara kamalamnya, nggak ada. Saya jadi BEM aja ospek nggak ada cara kamalamnya. Penting kita pelajari itu agar kita ini berintegritas. Ya. Berkomitmen juga. Komitmen. Kapan kita taat pada pimpinan? Betul. Kadang-kadang kan kita sudah diperintahkan oleh pimpinan, istilah Balinya beboyo. Ini kalau di militer nggak ada istilah seperti itu. Tegak lurus. Dan rahasia itu harus memang dipegang. Betul. Kuat. Iya. Terus kemarin itu ada yang kabur gak? Dari 403 itu ada yang Rencana ada. Hah? Rencana ada. Oh, udah Berencana. Tapi ya dengan situasi didikan, bimbingan, pendampingan, semua berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan harapan. Wah, luar biasa. Yang namanya rasa dongkol, rasa marah, sesaat terhadap pelatih pasti. Manusiawi lah. Tapi dengan waktu seiring berjalan, di fase-fase akhir kita merasakan bahwa penting sekali. Ternyata penting banget tuh ya. Diajarkan sebelum. Ya karena pada saat itu ya ini juga tantangan terberatnya adalah
harus mempertanggungjawabkan 402, bahkan 403 termasuk diri saya sendiri. Oh, jadi Danton. Jadi Senat. Apa itu tugasnya? Ya kalau di Stikes di Binus itu BEM. Kalau di sana Senat. Wih, jadi yang dituakan. Kemana-mana menjadi pemimpin. Kalau istilahnya adalah yang dituakan dan juga yang dipercayai. Ya. Pada saat itu saya tidak mencalonkan sebagai tertua karena merasa paling muda. Asik, boleh nih, boleh. Ini sudah pada rencana berikan kepada adik-adik. Adik-adik juga dengan latar belakang pendidikan dan juga di mana naungan alma mater adik-adik itu udah ngeri semua. Ya, semua ada juga yang memang bahkan S2 ada. Oh, ada S2 juga. S2. Kebijakan publik juga ada di sana. Manajemen, akuntansi. Berbagai lulusan berarti ya. Terus ada bahasa Inggris, itu semua. Semua. Nah, makanya saya inginkan berikan kepada adik-adik untuk memimpin. Pada saat pemilihan aklamasi. Asik. Jadi saya tidak terdaftar. Tidak ada dalam daftar nama. Tidak ada. Kok bisa? Ini saya juga nggak mengerti sama kan dapat informasi dari mana. Luar biasa. Ya. Oke. Terus? Kita sudah. Oke, saya anggap sudah clear. Pengurusan daripada pimpinan-pimpinan ataupun struktur siswa sudah terbentuk, sudah aman. Jadi saya ingin menjadi anggota yang terpimpin lah, jadi anggota yang baik seperti itu. Oke, niat itu ternyata berubah. Kebetulan ketua senat yang dipilih itu mengundurkan diri. Karena saya yakin ketika ditunjuk sebagai leader itu dalam status siswa pasti akan lebih berat. Iya. Saya menyadari pasti akan lebih berat, apalagi mempertanggungjawabkan dengan kondisi kita Diksarmil. Iya. Ini tenaga ini terfonsir. Untuk diri sendiri ya terporsir, apalagi ngurusin nama orang lain terkuras. Karena kita harus menguatkan diri sendiri dan juga orang lain. Tim kita. Seminggu berjalan, belum pelantikan tapi itu datang malam-malam. Kalau pada saat proses Diksarmil ini kita free-nya itu di jam 9:30 dan 10 malam. Setelah apel malam. Apel pagi, apel siang, apel makan, apel malam. Terakhir sudah pengecekan keseluruhan, baru diberikan kegiatan lanjutan baik bersih diri, ibadah kembali, mau mempersiapkan untuk besok dan sebagainya. Datang informasi yang saya dalami ke beliau sudah melempar ke beberapa barak, pimpinan barak yang jadi beliau itu ada merasa kurang ketika dipercaya sebagai pimpinan. Jadi ada hal yang memang beliau itu tidak mau ambil resiko. Oke, makanya dicari beberapa rekan-rekan. Akhirnya nggak dapat. Dari hari kedua, hari ketiga, akhirnya seminggu itu baru ketemu saya. Itu jam 10. Sudah bawa nama. Namanya Krisna. Oke, kita kenalan. Kan memang belum terlalu kan sekian banyaknya kan. Betul. Langsung diajak menghadap pelatih. Aduh, izin Pak Pelatih, terkait dengan ini usulan saya ini, saya usul rekomendasikan untuk apa ini terkait dengan di sana. Ngobrol dengan pelatih, perencanaan ke depan seperti apa. Jadi beliau juga mengarahkan bahwa perlu adanya pimpinan siswa, tertinggi siswa itu dituakan ataupun
ya punya kemampuan lebih gitu loh. Ya kalau kemampuan lebih, kemampuan apa sih yang saya punya kan gitu. Jadi saya mengibaratkan saya sama dengan yang lain. Ya, kita bahas sedikit, besoknya diperkenalkan. Langsung diperkenalkan. 403. Jadi senat. Jadi ketua senat. Ketua senat. Ya, 403. Bingung juga apa yang saya sampaikan. Jadi apa visi misi saya ke depan nih selama 3 bulan ini apa gitu, apa yang harus saya gitu. Sulit juga karena kemampuan rekan-rekan itu lebih, saya akan lebih secara akademik, non akademik, fisik pun pasti lebih tinggi karena pengalaman mereka itu luar biasa juga. Oke, diterima oleh rekan-rekan, diterima rekan-rekan, mulai berfungsi gitu. Fungsi ternyata waduh beratnya minta ampun. Memang ini yang ditakutkan oleh ketua sebelumnya. Tapi bagi saya itu pembelajaran. Kalau kita nggak salah, kita yang kena. Ya, benar-benar. Kita nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba kena masalah. Iya. Belum lagi kita mempersiapkan agenda khusus siswa, sampai di sana nanti ada hal-hal kegiatan yang memang kita akomodir. Belum lagi kegiatan yang diakomodir oleh pelatih, yang kita juga sebagai siswa. Ya. Di sini harus memang perlu komunikasi kepada rekan-rekan, perlu memposisikan diri kapan kita jadi pimpinan, kapan kita terpimpin. Tidak selamanya ketua senat itu akan mengakomodir rekan-rekan itu, kan jenuh mereka. Betul. Siapa sih kita? Posisikan kita di mana? Di Bara, karena Bara itu gabungan daripada beberapa peleton. Di peleton gabungan beberapa orang. Iya. Jadi ini punya pemikiran yang kan berbeda-beda. Pikiran peleton orang-orang yang mengakomodir. Iya. Pikiran di Bara, di kelompok ini peleton yang akan mengakomodir gitu. Apa mengedepankan peletonnya dan sebagainya. Sedangkan kita harus ngambil jalan tengah. Iya, lebih berat lagi. Ada ya ketimpangan sedikit. Si kelompok ini peleton ini bara ini ya. Iya. Kita bingung juga. Harus disikapi dengan cepat. Kalau ini terjadi yang masalah apa? Batalion siapa pimpinannya? Kita. Pusing juga di sana. Makanya nah di sanalah menemukan rule, kita ikuti secara kemana air mengalir, ya, tidak melawan arus. Kita juga arahkan rekan-rekan, ya syukur sampai saat ini kita berkomunikasi dengan baik. Bahkan saat ini kita sudah berkomunikasi dengan Satdik A. Kebetulan tempat kita pelatihan berbeda, tapi kita sudah mengadakan komunikasi karena kita fungsional di bawah akan jadi satu, tanggung jawabnya sama, beserta dengan kolat-kolat yang lain. Sebanyak 30.000 lebih itu. 30.000 lebih di seluruh Indonesia. Oke, dan berkat dari menjadi ketua senat itu pada akhirnya menjadi lulusan terbaik SPPI. Ya, ada beberapa kategori. Kategori siku, sikap dan perilaku. Ini menjadi nilai dasar yang memang basic harus, tuh. Basic. Jadi yang berkesempatan mendapatkan nilai tertinggi di sana. Yang kedua itu kemampuan akademik dan juga skill itu dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Itu dari negara Jemberana. Berarti D4 berarti ya? D4. Terus yang satu ahli gizi juga. Itu dari NTT Inde. Wow. Jadi ada hasil. Jadi kadang-kadang teringat hasil takkan mengkhianati proses. Itu proses yang kita alami tiap harinya. Benar. Tiap harinya kita ikuti selama 3 bulan. 3 bulan yang mengeluh dengan siapa? Benar, semuanya kita sama siswa. Handphone. Handphone nggak boleh? Kita nggak bawa handphone.
TV dan lain-lainnya? Tidak ada. Makanya 2 bulan itu 3 bulan itu kita sudah seperti Out of nowhere ya, nggak tahu ya. Bahkan ada saatnya kita pembelajaran Tani Nusantara itu keluar daripada kesatrian. Di wilayah desa itu juga Banyuasin, tapi keluar ketemu jalan. Oh, kita udah ada apa ini? Udah kayak makanya seperti baru keluar dari sarang. Iya. Udah kadang-kadang ada informasi masuk. Ini loh informasi. Wah, bener nggak? Karena kita pada saat itu yang benar-benar terputus. Jangankan dengan teman-teman sosial media, keluarga aja kita dibatasi. Telepon pun sewaktu, dan itu kepentingannya apa? Seperti itu. Kalau nggak dibegitukan, yakin 3 bulan itu nggak cukup untuk kita mempelajari. Benar sih. Ya, biar kita fokus ya untuk mengikuti prosedur kegiatan di sana. Makanya ini salah satu cara juga agar kita tidak kecanduan handphone. Kita terbiasa, semua terbiasa. Betul. Jadi dari 400 giga itu ya mau nggak mau, tapi sewaktu-waktu kita diberikan. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Durasi ada juga waktu durasi juga dikumpul kembali. Jadi nggak ada kesempatan kita searching, makanya tidak ada yang buat story dan lain-lainnya, update status dan kebutuhan sosial media lainnya. Apa namanya yang menggambarkan saya di sini loh. Foto pun berarti nggak ada. Nggak ada. Tapi selama kegiatan kemarin ada dokumentasi. Foto-foto itu memang dokumentasi dari PID. Dari yang resmi dari SPN. Ada mungkin. Ada. Boleh mungkin lihat biar tergambar gimana suasananya. Sudah banyak sekali di TikTok dan juga di ini salah satunya. Ini pada saat disematkan. Sebagai siswa terbaik. Yang sebelahnya ini perempuan ya? Perempuan semua. Dapat saya aja laki-laki dari ketiga kategori. Wih, luar biasa lulusan Bina Usada. Bahkan Bina Usada ada 2. Ada 2? Ada 2. Lagi satu kebidanan. Kebidanan. Saya keperawatan. Iya, nggak pakai bidan. Bidan. Itu luar biasa juga. Di sini ada nggak fotonya ya? Siapa namanya? Di sana nggak ada. Bidan. Widi. Ini foto apa? Ngapain nih? Nah, ini pada saat malam pengantar tugas. Jadi pengantar tugas. Ketua Senat berkesempatan memberikan kenang-kenangan kepada dan Satdik. Seragam. Berapa seragam dapatnya nih? Kita dapat seragam itu ada PDL, itu PDH. Ada PDH, ada baju olahraga. Terus nanti ada baju taktikal. Yang mirip baju TNI AD ini ya? Taktikal itu baju lapangan. Kalau baju Komcad itu ini Komcad. Itu pengukuhan Komcad. Wih. Ada narinya juga. Iya, salah satu persembahan. Inilah jadi dari 403 itu potensi itu pasti akan ada. Benar bakat-bakat tersendiri. Gimana kita tampung? Benar. Jadi kita akomodir kegiatan pembelajaran tidak hanya latsarmil saja, tapi pengembangan potensi itu ada juga. Si A, si B bisa kesenian apa kita jadikan satu, kita tampilkan. Nah, ini setidaknya mengobati rasa jenuh. Jenuh, benar. Hiburan tersendiri lah jadinya ya. Berarti yang merekam ini hanya APD. Nggak boleh kita, makanya itu nggak bisa selfie gitu ya buat story bisa. Gitu nggak mungkin. Ada happy-happynya juga berarti ya. Ini udah akhir-akhir itu. Ini udah akhir. Lepas penat sudah tuntas semua. Besok kita sudah pelantikan. Wow. Gimana? Krisna nggak nyanyi di sana?
Suaranya sumbang. Wes. Asik. Seru. Kalau pasti, kita dalamin tidak akan memorable banget nih pasti. Pasti nggak akan bisa lupa. Pasti akan selalu terbayang semua tidak ada kegiatan yang ada di sana. Ada grupnya berarti kan ya? Punya setelah keluar berarti baru buat grup berarti ya? Baru grup. Widih. Mengumpulkan kembali nomor telepon Iya, kita hubungi. Jadi kepentingan daripada Kolat, kepentingan Satdik, kepentingan daripada kita menyeluruh, bahkan sekarang kita sudah diserah terimakan wewenangnya ke Badan Gizi Nasional. Yeah. Jadi tidak lagi pada saat kita latsar pendidikan itu naungan kita adalah UNHAN, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jadi setelah daripada kita lulus diserah terimakan ke Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Itu kapan? Sudah secara simbolis kemarin itu sudah dari pada saat kelulusan itu. Setelah pasca kelulusan sudah. Nah, fungsional seterusnya kami adalah bagian mitra daripada Badan Gizi Nasional. Mitra dari Badan Gizi Nasional. Berarti nanti di SK-nya diserahkan pada saat perencanaan kami itu kalau tidak ada kendala ya, kalau tidak ada perubahan daripada agenda, ini keinginan Bapak Presiden. Keinginan Bapak Presiden ingin mengakomodir keseluruhan. Kita dikumpulkan satu titik di Jakarta. Di Jakarta? Jakarta kita akan menampilkan defile. Wow, 33.000 itu berarti? Ya, 33.000 itu mungkin kemarin Indonesia menjadi tontonan dunia pada saat defile di Paris, Prancis. Ya, kami saat ini dipersiapkan untuk defile di Jakarta. Ya, kalau tidak ada perubahan. Ya, semoga lancar sesuai dengan yang direncanakan. 33.000. Waduh, berbarengan dengan batch 1, batch 2. Batch 1, batch 2, batch 3. Nah, saya dengar-dengar juga SPPI ini akan dijadikan ASN. Gimana itu? Ya karena memang diarahkan. Jadi karena fungsionalnya adalah bagian daripada mitra BGN. Jadi pemerintah ataupun jajaran terkait itu mengarahkan lulusan SPPI ini diserap menjadi ASN. Baik itu P3K ataupun apapun yang informasi sesuai regulasi yang bisa dijalankan waktu itu ya. Tapi bagi kami itu apapun yang terbaik untuk bangsa ini, kami pula akan melakukan yang terbaik. Karena kami dipercaya, kami terpanggil, kami ada saat ini untuk masa depan Indonesia. Karena fungsi daripada SPP ini adalah tidak hanya program yang saat ini dicanangkan, tapi sebagai garda terdepan pembangunan yang akan datang. Dan apakah akan ada batch berikutnya? Nah ini yang banyak diperbincangkan. Jadi dipertegas kepada rekan-rekan seluruh generasi muda. Kemarin sudah ditegaskan juga oleh Wakil Kepala BGM bahwa batch 4 itu tidak ada. Tidak ada pembukaan batch 4 saat ini. Masih informasi yang berkembang. Berarti belum ditentukan. Di TikTok kan banyak sekali tuh. Iya. Wah, di TikTok, terus di informasi-informasi berantai di WhatsApp itu. Di hati-hati penipuan. Iya, benar. Hati-hati penipuan. Saat ini kami di SPPI batch 1, batch 2, batch 3 secara Badan Gizi berfokus untuk menjalankan tugas. Persiapan perencanaan daripada makan bergizi. Nah. Ya berarti sampai saat ini belum ada sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Wow, berarti memutuskan untuk bergabung, mendaftarkan diri pada saat sangat tepat.
Luar biasa. Memang jodoh gak kemana ya inilah. Makanya Jodoh gak akan kemana. harus kita itu harus yakin. Ya, benar-benar. Apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasil. Kita tidak tahu apa Ya, hasilnya ke depan. iya. Kapan hasil itu akan kita dapat Kita juga dapat nggak tahu. enggak. Pokoknya kita lakukan saja dulu. Apapun itu. Makanya saya sudah terbiasa dengan berbuat saja dulu. Tidak memikirkan hasil di awal. Di awal, betul. Karena hasil akan mengikuti. Betul. Ketika pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan juga ada manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat ya ini harus dievaluasi pekerjaan kita. Iya. Lakukanlah yang terbaik seakan hari ini adalah hari terakhir. Benar, makanya dari dulu saya organisasi apapun saya ikuti seperti itu. Akhirnya ada manfaat-manfaatnya. Bahkan nyambung di 2022 saya di GI itu ada manfaatnya lagi. Saya dapat beasiswa kembali untuk mengasah ilmu komunikasi. Wah. Itu diikutkan di batch 1 UID United University kampus. Wow. Itu di Serangan. Di Serangan. Serangan. Oh, oke. Mentornya langsung Bapak Tantowi Yahya. Oh iya, beliau kan di apa tuh di Serangan tuh apa sih namanya? UID. UID. Ya. United University. Wow, banyak banget gitu ya. Kesempatan itu dapat jadinya Iya, kita. iya, Kalau iya. nggak ikut nggak dapat. Nggak mungkin dapat. Kalau nggak dapat itu nggak ada kemampuan untuk kita bersosialisasi. Kalau nggak bersosialisasi itu nggak tahu informasi yang ada. Ya kita saling sudah terkait ya. sering terkait dan juga saya sampai saat ini saya bersyukur saya mendapatkan pendidikan di bina usada juga dengan apa yang diajarkan, diarahkan, dididik selama 5 tahun, Ya, 4 tahun, 1 tahun profesi, Betul. bahkan lika-liku pasti akan ada. Ya, Rasa dongkol itu pasti akan ada. tentu dalam proses itu ya. Kenakalan daripada mahasiswa pasti kan Bapak dosen tahu Ay, seperti apa. Jadi semua tahu Satria Krishna Satria. Kadang-kadang kita harus berpikir kembali. Oke. Ya, kalau udah salah Ya, perbaiki. betul. Tapi kalau tidak ada kesalahan, kita nggak akan tahu seperti apa ke depan. Mulat sarira. Mulat sarira, Oh, ya. gitu. Nyiksik bulu. Siul. Ya, jadi suatu kehormatan juga bagi Stikas Bina Usada punya alumni seluar biasa ini. Siap. Semoga bisa jadi inspirasi juga untuk sobat Bina semua bagaimana bisa membawa diri sampai di titik ini dengan prinsip keyakinan dan melakukan hal yang paling optimal yang bisa dilakukan saat itu. Ya. Oke, mungkin ada pesan buat sobat Binus? Waduh. Ini memberikan pesan ini kepada Oke, kepada rekan-rekan sahabat Binus dimanapun berada, baik yang sudah bergabung, yang belum bergabung, jadi tetap semangat, ikuti proses dengan gembira, apapun rule-nya, planningkan ke depan seperti apa. Ketika planning A itu tidak sesuai dengan rencana, harus ada planning B. Ketika planning B tidak sesuai dengan rencana, planning C. Sehingga bagaimanapun kondisinya, rekan-rekan tetap menjadi pribadi yang unggul dan terpercaya. Wah, keren banget. Sungguh sangat menarik dan menginspirasi. Ya, terima kasih Siap. banyak. Krishna sudah mau hadir kembali di rumah ini di Stikas Bina Usada Bali di Studio Placenta memberikan wawasan baru, kemudian pola pikir yang bisa aplikatif nanti bisa diamalkan juga oleh adik-adiknya supaya menjadi sosok menjadi individu yang luar biasa dan bisa siap untuk mengabdi kepada negara. Ya. Siap Pak Let dah. Komcat. Oke, Krishna gitu saja. Iya, Krishna. Oke, nanti ketemu di jalan. Siap, komandan. Ngeri-ngeri nih. Komcat aktif dan siap angkat senjata. Ya kalau aktif, Iya. kalau ada ancaman. Kalau tidak ada ancaman ya kita kembali ke Iya, profesi kembali ke masing-masing. sipil. Ya itu hal itu kan tidak boleh kita jadikan apa namanya ya hal-hal yang memang
urgensi. Ketika difungsikan baru. Oke, terima kasih Krisna. Oke, terima kasih banyak Pak Pradnya dan teman-teman semua. Sehat-sehat. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye.